Aksi nyata Modul 1.3 A9 Visi Guru Penggerak. Saya Dwi Hadi Abdul Aziz, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kudus. Saya dibimbing oleh Ibu Budi Nuryani, Sarjana Pertanian, selaku fasilitator pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Visi guru penggerak yang saya usung adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Dari visi guru penggerak tersebut, saya membuat sebuah prakarsa perubahan, yaitu terwujudnya peserta didik yang lebih santun. Dalam mewujudkan visi dan prakarsa perubahan yang berlandaskan pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka saya menggunakan metode inquiry apresiatif tahapan Bagja. Melalui tahapan Bagja yang telah terencana secara sistematis, maka saya melakukan aksi nyata melalui beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan upaya meningkatkan anak lebih santun. Aksi nyata meliputi mengidentifikasi pemikiran positif yang ada pada tahapan Bagja, serta mengkomunikasikan dengan sesama guru, kepala sekolah, serta orang tua atau wali murid. Langkah implementasi penerapan tahapan Bagja dalam upaya mewujudkan visi dan prakarsa perubahan. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab anak didik atau murid berperilaku tidak santun, misalnya dengan mengamati perilakunya baik lisan maupun gerak tubuh. Setelah itu kita catat secara lebih detail sebagai tahap pengumpulan data atau dokumentasi. Yang kedua yaitu berdiskusi dengan rekan atau sesama guru. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk bertukar pengalaman atau mencari solusi pemecahan setiap masalah yang telah kita temukan dan telah kita masukkan ke dalam data awal. Langkah yang ketiga, berkolaborasi dengan kepala sekolah selaku atasan. Kegiatan ini bertujuan untuk meminta saran dan pertimbangan tentang program yang akan dilaksanakan, karena kepala sekolah bertanggung jawab penuh terhadap apapun yang dilaksanakan di sekolah, sehingga ke depan program bisa berjalan dengan lancar dan penuh tanggung jawab. Langkah yang keempat yaitu peran serta masyarakat. Dalam hal ini kami mengikut sertakan peran dari orang tua atau wali murid. Tujuan dari kegiatan yang kami lakukan adalah untuk menyatukan visi. Ketika anak dibekali ilmu dan perilaku santun di sekolah, maka ketika di rumah dan lingkungan masyarakat, orang tua ikut melakukan pengawasan. Di samping itu, orang tua juga ikut mengkomunikasikan visi yang diambil oleh sekolah untuk disosialisasikan kepada masyarakat yang lebih luas, terutama yang berada di lingkungan sekolah. Langkah yang kelima adalah langkah melakukan pembinaan kepada anak didik tentang perilaku santun, baik secara individu maupun dalam kelompok. Di samping melakukan pendampingan secara individu maupun kelompok, saya juga berkolaborasi dengan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk semakin memantapkan kerjasama sebagai upaya menanamkan karakter religiusitas sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
Langkah selanjutnya yaitu saya juga berkolaborasi dengan beberapa guru yang ada di sekolah. Misalnya saya berkolaborasi dengan guru kelas 1 untuk ikut menanamkan perilaku santun sejak dini, agar pada diri mereka tertanam karakter untuk berperilaku santun, jujur, dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Saya juga melakukan studi banding atau melakukan kunjungan ke pondok pesantren terdekat. Sesuai dengan langkah pada tahapan bagja, saya mengamati aktivitas para santri ketika berada di lingkungan pondok, ketika mereka mendapatkan pembelajaran maupun ketika beraktivitas lain. Saya juga melakukan kegiatan penanaman pohon sebagai wujud visi berwawasan lingkungan yang telah kami ambil. Hal ini bertujuan untuk melatih siswa agar berakhlak mulia tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada alam sekitar. Kelak jika pohon ini telah tumbuh dan besar, mereka akan tahu bahwa ini adalah peran serta mereka untuk ikut melestarikan lingkungan. Selanjutnya kami mengadakan kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Seperti dalam waktu dekat ini kami melakukan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk meningkatkan religiusitas, budi pekerti, dan karakter santun, terutama mengambil tauladan dari baginda Rasulullah SAW. Kegiatan yang kami lakukan selanjutnya adalah melakukan lomba mewarnai sekolah hijau atau green school dan juga menggambar karakter anak santun. Hal ini bertujuan untuk mengasah kreativitas yang berkaitan dengan menumbuhkan budaya bersih di lingkungan sekolah, budaya hijau, dan budaya yang berkaitan tentang penanaman budi pekerti dari hasil karya yang diciptakan oleh anak didik. Dari serangkaian kegiatan yang telah kami lakukan dalam aksi nyata, akhirnya kami melakukan evaluasi secara lebih mendalam. Evaluasi saya lakukan bersama dengan guru dan kepala sekolah. Ada hal-hal yang sudah berjalan, tapi ada juga yang belum berjalan. Hal-hal yang sudah baik adalah: 1. Anak terbiasa mengucapkan salam. 2. Anak menundukkan kepala ketika bertemu sambil tersenyum. 3. Anak bertanya menggunakan bahasa Indonesia atau Jawa Kromo. Jadi menggunakan bahasa ngoko sudah agak berkurang. Yang keempat, bersalaman. Setiap guru baru datang di sekolah, anak didik menghampiri guru, bersalaman dan mengucapkan salam takzim. Yang kelima, pembiasaan pagi, yaitu membaca juz amma dan dilanjutkan Asmaul Husna serta menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Yang keenam, mengadakan kegiatan sholat duhur berjamaah pada hari Senin hingga Kamis bagi kelas 4, 5, dan 6. Adapun hal yang perlu ditingkatkan adalah: 1. Masih ada anak didik yang menganggap bahwa perilaku santun hanya sebagai bahan gurauan atau bercanda. Yang kedua, ketika tidak diawasi secara langsung, anak masih berkata kasar dan kurang sopan. Yang ketiga, masih terbawa kebiasaan lama, yaitu berbicara kepada guru seperti berbicara dengan teman sendiri. 4. Ketika berkumpul dalam satu ruangan, di aula misalnya, masih ada yang bergurau, tidak fokus mendengarkan arahan dari guru. Yang kelima, pembiasaan pagi ketika membaca juz amma dan Asmaul Husna, anak didik masih bergurau dan bermain. Yang keenam, koordinasi dengan guru kelas yang lain terkadang berjalan kurang maksimal. Hal ini mungkin karena masih membutuhkan waktu pembiasaan yang lebih lanjut. Demikian aksi nyata dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf, sampai jumpa.